Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan Yang Maha Esa, sehat lahir batin, berkah rezekinya dan lancar semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Kembali saya Roning Pandan, mohon izin berbagi tentang pemuda harapan bangsa. Mengapa saya pilih tema ini? Karena saya merasa prihatin kepada para pemimpin dan calon pemimpin nasional hari ini, yang lebih banyak menuruti nafsu syahwat kekuasaannya daripada melakukan tugas-tugas mulia, membawa bangsa ini menuju Indonesia adil dan makmur. Waduh, kok jadi melo ya Gan? Mengapa kok pemuda ya Gan? Kalau kita telusuri balik sejarah perjuangan bangsa kita, yang menunjukkan bahwa kiprah pemuda tampak dan penting sekali, sebut saja bahasa Indonesia yang luar biasa, diperjuangkan oleh para pemuda sejak Sumpah Pemuda tanggal 18 Oktober tahun 1928. Setelah kemerdekaan, para pemuda Baklaron musim hujan, mengorbankan jiwa dan raganya mati syahid untuk mengusir penjajah Belanda, Inggris biadab anjing kudisan. Kemudian pemuda jugalah yang membuka jalan masuknya reformasi kita pada tahun 1997-an lalu, maka wajar kemudian pemuda ini. Bapak Revolusi, Insinyur Soekarno, Presiden pertama RI dengan lantang tanpa ragu sama sekali. Mengatakan, berikan aku 1000 anak muda, maka aku akan memindahkan gunung. Tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air, maka aku akan mengguncang dunia. Luar biasa, mari kita lihat para pemuda yang menjadi bagian dari penduduk Indonesia. Ternyata dari hasil sensus penduduk tahun 2020, ketahuan bahwa jumlah penduduk kita 270,20 juta jiwa, banyak sekali ya. Dari jumlah ini yang paling banyak adalah generasi Z 27,94%, saat ini mereka ini berumur antara 11 sampai 26 tahun. Kemudian, generasi milenial adalah 25,87%, umur mereka ini antara 27 sampai 42 tahun. Di bawahnya lagi adalah generasi X sebanyak 21,88%, yang berumur antara 43 sampai 58 tahun. Menurut Badan Kesehatan Dunia, WHO, yang dimaksud pemuda adalah para penduduk yang berumur antara 15 sampai 24 tahun. Kalau lihat pembagian generasi, maka mereka ini adalah generasi Z. Jadi pemuda sekarang ini, sama dengan generasi Z. Nanti pada tahun 2045, mereka ini pada usia antara 33 sampai 48 tahun, yang sebagian dari mereka menjadi para pemimpin nasional di bidangnya masing-masing. Amin. Terus apa karakteristik generasi Z ini? Ayo kita lihat. Saat ini kita hidup dalam abad 21, demikian pula generasi Z, milenial dan lainnya hidup dalam masa yang sama. Setiap zaman memberikan tantangan sendiri-sendiri, demikian pula abad 21 ini. Menurut para pakar di sono, tantangan ini sebenarnya banyak, dari perang skala penuh dan konflik, pandemi, kelaparan, kemiskinan dan sebagainya, tetapi kali ini kita pilih saja perang dan konflik, perubahan iklim, persaingan global, korupsi, kolusi dan nepotisme, kemiskinan. Ayo kita masuk agak dalam tantangan-tantangan di atas. Pertama, perang dan konflik. Akhir-akhir ini kita melihat tingkat konflik yang lebih besar di seluruh dunia, dibandingkan beberapa waktu lalu. Konflik yang mengambil bentuk perang terbuka, semakin melibatkan banyak negara dan banyak aktor bukan negara, dibandingkan sebelumnya. Meningkat dan menyebarnya konflik asimetris akan terus berlanjut dengan semakin banyaknya warga sipil yang tewas. Konflik dan perang sering kali dipicu oleh akses terhadap sumber daya, yang semakin diperburuk oleh perubahan iklim, ketakutan terhadap migran, dan sebagainya. Konflik dan perang juga merupakan penyumbang utama kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Kita bisa melihat konflik dalam skala besar pada perang Rusia lawan Ukraina. Menyusul kemudian Israel lawan Palestina, dan konflik-konflik lainnya berskala kecil tersebar di sebagian negara-negara Afrika dan Timur Tengah. Perubahan iklim merujuk pada perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Awalnya, perubahan ini bisa terjadi secara alami, seperti variasi dalam siklus matahari. Namun, sejak abad ke-19, aktivitas manusia,
khususnya pembakaran bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas alam, menjadi pendorong utama perubahan iklim dengan melepaskan gas rumah kaca ke atmosfer. Dampak perubahan iklim telah merata di seluruh dunia, mencakup kenaikan permukaan air laut, kejadian cuaca yang lebih ekstrim, dan perubahan hasil pertanian. Ekosistem juga terpukul, menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati dan gangguan pada habitat alami. Persaingan global. Persaingan global di abad ke-21 mengacu pada persaingan yang ketat antar negara, perusahaan, dan individu untuk memperebutkan dominasi ekonomi, politik, dan teknologi di kancah global. Hal ini ditandai dengan meningkatnya keterhubungan dan saling ketergantungan antar negara, kemajuan teknologi yang pesat, dan munculnya kekuatan ekonomi baru. Salah satu persaingan yang menonjol adalah antara Cina dan Amerika, dengan proyek andalan mereka masing-masing. Cina dengan obornya yaitu inisiatif jalur sutra laut, darat maupun udara. Untuk menandingi ini, Amerika mengajukan B3W, bangun kembali dunia yang lebih baik. Revolusi Industri Keempat, Industri 4.0, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan lingkungan saat ini dan berkembang di mana teknologi dan tren disruptif seperti Internet of Things (IoT), kecerdasan buatan AI, robotika, virtual reality (VR), dan augmented reality (AR), pencetakan 3D, rekayasa genetika, komputasi kuantum, dan teknologi lainnya, mengaburkan batas antara bidang fisik, digital, dan biologis. Dalam konteks persaingan global di abad ke-21, Industri 4.0 menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peluang itu antara lain otomasi untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas, peningkatan inovasi yang dapat mengarah pada pengembangan produk, layanan, dan solusi baru serta kemudahan dalam mengakses pasar global dan seterusnya. Mari kita lihat sepintas perjalanan antara revolusi industri dan masyarakat atau society. Ternyata pada society dibagi menjadi 5 periodisasi, dibanding 4 periodisasi pada revolusi industri, namun yang menarik adalah ada kesamaan konsep antara revolusi industri 3 dengan masyarakat 4.0. Hari ini kita berada pada revolusi industri 4.0, yang seolah-olah dikoreksi dengan kehadiran society 5.0. Tetapi apa sebenarnya society atau masyarakat 5.0 itu? Society 5.0 merupakan konsep masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan kesejahteraan individu dan lingkungan. Karakteristik utama dari Society 5.0 meliputi pendekatan yang berpusat pada manusia, memastikan bahwa kemajuan teknologi bermanfaat bagi umat manusia dan bukan mendominasinya. Integrasi teknologi tingkat lanjut, kolaborasi dan kreasi bersama, keberlanjutan dan kesadaran lingkungan, serta pertimbangan etis. Kita lihat saja ke Indonesia. Kita akan ketemu menteri terjatuh ketindih antena BTS, dan kita bisa lihat rapot IPK kita merosot dari 38 pada 2021 menjadi 34 pada 2022. Belum lagi fenomena berikut ini. Pagar makan tanaman dan serigala berbulu domba. Bayangkan ternyata KPK, selama ini dipimpin oleh Garong yang berpura-pura baik, makanya ada rapot tahun 2004 sampai tahun 2023. Seperti ini, mereka yang ikut serta menjarah duit rakyat adalah dari DPR RI maupun DPRD hingga Ketua KPK sendiri. Apa nggak mengerikan kan? Tetapi itu sih nggak seberapanya kok, ada yang lebih seru lagi, yaitu fenomena Petruk jadi ratu, dengan titip karbitkan anakku. Layaklah ini terjadi, karena ternyata permasalahan terbesar yang kita hadapi memang KKN. Dari kejahatan luar biasa ini kemudian menghasilkan permasalahan-permasalahan lainnya, yaitu susah untuk masuk ke gambaran sebenarnya, karena ada kecenderungan untuk memoles data-data aslinya. Namun kita bisa melihat bahwa kemiskinan kita berada pada urutan ke-6 dari yang termiskin. Hal ini kontradiktif sekali kalau mengingat sumber kekayaan alam kita melimpah dibandingkan dengan Kamboja misalnya, memalukan ya kan? Masih berhubungan dengan kemiskinan, permasalahan berikutnya dilihat dari kesenjangan sosial.
Sesuai data Maret tahun 2023, rasio Gini kita 0,388. Yang berarti hampir 40% menguasai kekayaan yang 60%. Atau dalam pengertian yang lain, yang miskin hanya 60%, loh kok bisa? Ya bisa sajalah Gan. Kemudian apa dampak dari tantangan-tantangan tadi Gan? Sebenarnya sih banyak, tetapi kita pilih yang ini saja. Ketidakstabilan politik dan keamanan, penurunan kualitas hidup, kerusakan lingkungan dan penghambatan pembangunan nasional. Ayolah kita lihat satu persatu lebih dalam lagi Gan. Ketidakstabilan politik dan keamanan bisa berwujud kerusuhan massal, gerakan anarkisme, hingga perang saudara. Penurunan kualitas hidup, ya ini akibat kemiskinan dan sumber kekayaan yang dikuasai segelintir masyarakat, program-program kesejahteraan yang gagal karena berbagai sebab, serta kerusakan lingkungan akibat pembuangan sampah industri, pencemaran udara, air bersih, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Penghambatan pembangunan, yang dimaksud adalah pembangunan nasional di semua aspek kehidupan, tingkat keberhasilannya rendah, terutama akibat dari KKN. Singkatnya Gan, kita bisa mengatakan akibat dari tantangan-tantangan abad ke-21 tadi. Terutama dengan melihat kenakalan-kenakalan yang terjadi di dalam negeri, maka kita bisa katakan berdampak kepada tingkat kepercayaan masyarakat kepada para pemimpinnya rendah, dan degradasi moral. Beruntunglah kemudian ada pakar dari sono yang menyumbangkan masukan agar generasi muda selamat menghadapi tantangan abad ke-21, yaitu dengan mengajukan 3 keterampilan yang harus dikuasai. Kelompok pertama adalah keterampilan belajar, adalah keterampilan proses mental yang diperlukan untuk beradaptasi dan memperbaiki lingkungan kerja modern. Kelompok keterampilan ini terdiri dari 4 K, yaitu kemampuan kritis dalam berpikir yang berguna dalam menyelesaikan sebuah masalah. Kreativitas, digunakan untuk menemukan inovasi-inovasi. Kemudian, kolaborasi dan komunikasi digunakan untuk kemampuan bersosialisasi dengan orang lain. Keterampilan literasi adalah keterampilan yang berfokus pada bagaimana kita dapat membedakan fakta, menentukan sumber informasi, mampu menangkal informasi bohong, hoaks, dan mengetahui teknologi di baliknya. Keterampilan ini sangat diperlukan di tengah era informasi yang berkembang pesat. Dalam kelompok ada 3 kemampuan yang disingkat IMET, yaitu informasi, untuk memahami fakta, angka, statistik, dan data. Media, memahami metode dan saluran di mana informasi diterbitkan, dan teknologi, untuk memahami mesin yang membuat informasi. Keterampilan hidup. Keterampilan hidup berfokus untuk mewujudkan kecakapan dalam bertahan hidup dan kualitas kehidupan pribadi maupun profesional. Keterampilan ini bisa membantu dan memengaruhi karir. Keterampilan yang masuk dalam kelompok ini adalah disingkat FLIPS, yaitu flexibility, kemampuan untuk mudah beradaptasi dan keterampilan untuk adaptif ketika rencana tak berjalan sesuai rencana. Kepemimpinan leadership, kemampuan memimpin menjadi hal penting dalam memotivasi tim untuk mencapai tujuan. Inisiatif, memulai proyek, strategi, dan rencana sendiri. Productivity, kemampuan untuk mempertahankan efisiensi di tengah lingkungan kerja yang banyak distraksi serta keterampilan social skills, kemampuan untuk bersosialisasi dan berjejaring dengan orang lain untuk saling menguntungkan. Bila saja saran pakar tadi kita gunakan untuk menyiapkan para pemuda calon pemimpin masa depan bangsa kita, apa yang akan terjadi? Apakah mereka akan selamat? Sulit untuk menjawabnya, karena contoh-contoh tindakan negatif dari para pemimpin bangsa semakin berintensitas tinggi. Sementara itu semakin terlihat bahwa pemimpin cendekiawan dengan moral timpang menjadi kurang produktif. Tetapi pemimpin yang tidak pintar, dengan integritas rendah akan tampil seolah-olah kurang pendidikan. Artinya diperlukan pendidikan karakter yang kualitas dan kuantitasnya lebih baik, agar mampu menekan terpaan negatif lingkungannya.
Akhirnya sampailah kita pada kesimpulan, yaitu bahwa para pemuda dimanapun di belahan dunia telah menunjukkan kiprahnya sebagai pendobrak kemapanan menuju perbaikan. Pemuda Indonesia sejak 1928, 17 tahun sebelum kemerdekaan telah menyatukan Indonesia dalam satu nusa, bangsa dan bahasa. Mengusir penjajah, menumbangkan rezim Orde Baru dan seterusnya. Namun tantangan abad ke-21 tidak bisa diabaikan, mesti kita hadapi, perlu solusi nyata agar para pemuda selamat menjadi pemimpin masa depan. Dengan meningkatkan kualitas SDM secara konsisten. Semoga saja mereka selamat melintas badai abad ke-21 ini. Dengan demikian maka tidak ada gajah yang retak gadingnya. Mohon maaf atas semua hilaf dan kesalahan saya undur diri dari hadapan agan sekalian dengan mengucap wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih sedalam-dalamnya.